Halo, jumpa lagi dengan saya Generasi di The City Light Purwokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, serta Anda yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang di kota Purwokerto atau dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua, pada Online Experience hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Dan untuk mengawali Online Experience kita hari ini, rekan saya Yosi dan TCL Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Nah, setelah rekan saya Yosi dan TCL Band menyanyikan lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yaaro Harefa. Tema yang akan disampaikan untuk hari ini adalah Grace Under Fire. Apakah saat ini Anda sedang merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidupmu? Atau malah saat ini Anda sedang berada dalam tekanan hidup yang menghimpit Anda? Mari bersama kita simak apakah yang dimaksud dengan tema ini. Dan semoga firman Tuhan hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Dan setelah firman Tuhan, kita akan bersama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti atau biskuit atau anggur atau sirup untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib adalah pengorbanan yang luar biasa untuk kita semua umat manusia. Siapalah saya dan Anda orang berdosa ini, tapi Tuhan begitu peduli dan juga mengasihi kita semua. Hari ini kita akan memperingatinya melalui perjamuan kudus. Suatu ucapan syukur yang begitu besar kepada kita semua. Dan marilah terus kita responi kasih Tuhan itu dengan doa dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik, mari kita akan segera bergabung di Online Experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar mari kita mau sama-sama mempelajari dan menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu. Di mana melalui lagu ini kita mau sama-sama mengingat kembali setiap kasih-Nya. Karena Tuhan yang penuh kasih adalah Tuhan yang layak ditinggikan di atas segala pujian. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
ditinggikan Tuhan. Ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku. Bersyukur Tuhan. Ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi nyatakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Ini dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas segalanya. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Ditinggikan di atas segalanya. Yes Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hati kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, berharap kita semua kiranya tetap berada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan dan dengan tetap setia, dengan tetap semangat ikut Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Ya, kita bersyukur di minggu pertama di bulan November ini kita juga boleh datang ke rumah Tuhan. Kita boleh beribadah bersama-sama. Suatu anugerah yang terus kita syukuri jika kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, belakangan ini saya lagi mereview sebuah film untuk sebuah tugas ya. Nah jadi ya ini bukan film sih sebenarnya tapi lebih ke serial komedi gitu, sitcom. Nah jadi serialnya berjudul Grace Under Fire. Nah ketika nemu judul dari series ini, saya berpikir ini series apa ya kok Grace Under Fire gitu. Nah kemudian ternyata ketika nonton beberapa bagian dari series ini dan kemudian saya menemukan bahwa ternyata Grace yang disebut di dalam judulnya adalah nama karakter atau nama tokoh utama dari series ini yaitu bernama Grace Kelly. Nah ternyata di dalam series ini tuh dia digambarkan itu hidupnya itu penuh dengan tekanan-tekanan gitu. Penuh dengan situasi-situasi yang bisa disebut ya seperti berada di dalam api. Jadi dia ini adalah seorang pecandu alkohol dari dia gadis sampai dia menikah, dia terjerumus di dalam kecanduan akan alkohol gitu. Dan kemudian dia mendapatkan suami yang abusive, yang melakukan kekerasan
terhadapnya gitu. Jadi dan banyak tekanan-tekanan lain yang ia hadapi di tempat pekerjaan, di lingkungan pertemanan, hidupnya penuh dengan situasi yang sangat tidak enak gitu. Nah, ditambah ketika dia bercerai dengan suaminya yang abusive tersebut, dia harus memulihkan kesehatan mentalnya. Sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa kembali hidup seperti sebelumnya ya. Dan dikisahkan, diceritakan di dalam series ini bagaimana si Grace Kelly ini begitu berjuang harus bisa memulihkan keadaannya, memulihkan kesehatan mentalnya, memulihkan dirinya dari kecanduan alkohol. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk seseorang itu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama ia lakukan, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang menurut dia itu adalah kebiasaan yang enak gitu, dan tidak mudah untuk keluar dari itu. Nah, jadi si Grace ini berjuang nih keluar dari situasi yang ia hadapi pada saat itu. Jadi hidupnya benar-benar berada di dalam situasi ya seperti api. Nah, salah satu puncak dari cerita ini ya adalah ketika tempat dia bekerja itu kantornya terbakar nih. Terbakar sebenarnya bukan dia yang menyebabkannya. Tetapi karena Grace ini mungkin tidak punya power untuk bisa membela dirinya. Akhirnya dia dipersalahkan dan kemudian dipecat dari pekerjaannya. Jadi bukan hanya gedungnya yang terbakar. Tetapi karir dari Grace Kelly ini juga ikut terbakar. Jadi semakin sudah jatuh tertimpa tangga pula. Jadi benar-benar mau hangus terbakar oleh situasi yang ada pada saat itu. Nah, pada saat itu ketika series ini muncul itu sekitar tahun 1990-an ya, tahun 90-an. Series ini adalah series yang series komedi yang bisa bertahan lama pada saat itu. Jadi dia bisa berjilid-jilid, seriesnya muncul pada saat itu bertahun-tahun lah. Karena kenapa? Ternyata orang-orang tuh banyak yang relate nih dengan series ini, dengan film ini, dengan cerita penggambaran tokohnya, banyak orang-orang yang merasa nyambung nih dengan ceritanya. Kenapa? Karena juga ternyata penonton-penontonnya pada saat itu merasa ya mereka juga bisa dan bahkan ada yang sedang mengalami situasi yang sama. Bermasalah dalam relasi, bermasalah dengan dirinya, bermasalah di tempat pekerjaannya. Sehingga pada saat itu menggait banyak orang. Jadi film-film yang bagian dari hidup ya, slice of life banyak pasti menarik minat masyarakat. Karena ya merasa relate dengan dirinya apa yang diceritakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengikut Tuhan Yesus, saya rasa kita juga bisa mengalami situasi-situasi yang seperti ini. Situasi yang dialami oleh Grace Kelly di dalam cerita ini tadi. Kita bisa tiba-tiba diperhadapkan dengan satu kenyataan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kita bisa diperhadapkan dengan kehilangan pekerjaan, kita tiba-tiba bermasalah di dalam relasi, baik itu dengan pasangan maupun dengan rekan kerja, tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba bertemu dengan situasi di mana sebelumnya kita sehat-sehat saja, tetapi kemudian diagnosa demi diagnosa mulai bermunculan dan kesehatan kita mulai menurun. Ada seorang teman yang cerita bagaimana dia berada di dalam situasi yang seperti api. Karena tiba-tiba dia menemukan pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama dia ternyata nggak setia gitu. Tetapi tidak lama setelah itu beberapa hari kemudian dia periksa ke dokter dan ternyata dia didiagnosa 2 penyakit yang mematikan. Satu di lehernya dan satu di bagian perutnya. Dan dia berkata kepada saya, bagaimana saya harus menjalani hidup di dalam situasi yang seperti ini. Situasi yang tidak pernah saya bayangkan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah seorang majelis dan dia bertanya, bagaimana saya harus menjalani hidup di dalam situasi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah realita dari kehidupan kita, baik sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen maupun bukan orang Kristen ya, kita bisa bertemu, kita bisa diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak enak seperti ini. Mungkin kita tiba-tiba bertemu dengan satu kenyataan tentang diri kita. Ternyata diri saya punya banyak kelemahan.
Mungkin kita bertemu dengan situasi di mana kita harus menanggung kesalahan, harus menanggung akibat dari kesalahan yang kita lakukan di masa lalu. Ya, tidak sedikit juga orang-orang yang hidup di dalam rasa bersalah akibat kesalahan yang dilakukan di masa lalu, dan hari demi hari dia hidup di dalam rasa bersalah. Dan hidup di dalam rasa bersalah, saya rasa itu adalah hidup yang sangat tidak enak. Hidup seperti di dalam api. Kenapa ya? Karena terus memikirkan kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu bagaimana kita menjalani hidup Bapak Ibu di dalam situasi yang seperti ini? Bagaimana? Dan dalam situasi yang seperti ini, berada di dalam api yang bisa menghanguskan kita, tidak mudah untuk bisa melihat dan mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mudah untuk bisa percaya terhadap janji-janji Tuhan yang kita dengar, yang kita baca di dalam Bible, di dalam Alkitab. Tidak mudah untuk bisa mempercayainya. Bahkan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang lain. Kita memberikan respon-respon yang mungkin tidak seperti apa yang diinginkan Tuhan. Dan mungkin kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh salah satu leader hebat di dalam Alkitab ini, yang bernama Musa. Nah, kisahnya ada di dalam kitab Keluaran ketika Musa bertemu dengan Tuhan di suatu tempat di padang gurun, yaitu di dalam Keluaran 4. Di sana kita bisa menemukan dialog antara Tuhan dengan Musa pada saat itu. Tetapi kita melihat latar belakang dari cerita ini, setting ceritanya bagaimana sehingga terjadi dialog pada saat itu. Nah, kita bisa menemukannya di dalam Keluaran 3 ayatnya yang kedua. Nah, jadi di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Siapa sih Musa ini? Nah, Musa ini dia adalah keturunan Israel yang dibuang ke air, kemudian diambil ya sama putri Firaun, kemudian dipelihara di istana, di lingkungan istana, jadi dia hidup enak nih di istana. Tetapi ternyata dia juga adalah setelah besar dan kemudian dia membela orang Israel dan dia melakukan kesalahan yang fatal sehingga nyawanya menjadi taruhannya. Jadi karena dia takut atas apa yang ia lakukan, kemudian dia kabur dari istana Firaun, kabur ke tempat pamannya tuh di Midian, dan dia hidup di padang gurun sebagai peternak binatang pada saat itu. Nah, jadi Musa ini sebelum bertemu dengan Tuhan dalam nyala api tadi, dia ini adalah seorang buronan nih. Dia seorang pelarian, dia adalah orang juga yang sudah membunuh tentara Firaun. Dan bukan hanya itu saja, mungkin saja juga dia hidup di dalam kekesalan hatinya, di dalam rasa marahnya. Karena orang Israel yang ia bela di Mesir pada saat itu justru melawan dia. Justru itu yang membocorkan apa yang ia lakukan kepada pihak istana. Jadi mungkin kalau kita bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh Musa, mungkin di padang gurun pada saat itu ketika dia lagi nunggu kambingnya itu lagi makan rumput di bebatuan, mungkin dia berpikir ngapain ya? Dulu saya bela ini orang Israel ini, daripada kemudian hasilnya seperti ini. Udah hidup enak di istana dan sekarang hidup menderita minta ampun di padang gurun. Yang begitu gersang, kesusahan air, bebatuan, harus pelihara binatang, harus kerja baru bisa makan. Kalau di istana gak perlu kerja, dia langsung bisa makan. Tetapi inilah Moses atau Musa berada di dalam api. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, Musa yang berada di dalam api ini ditemui Tuhan juga di dalam api. Seperti di dalam pasal 3 tadi yang kita baca. Bahwa Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa yang sedang berada di dalam api, dalam wujud api di semak yang tidak hangus terbakar. Nah, di dalam pertemuan inilah Musa tuh diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Musa yang sudah trauma, yang sudah merasakan bagaimana ganasnya orang Israel, tidak mudah
bagi Musa untuk percaya. Meskipun Tuhan sudah berkata, aku menyertai engkau. Tetapi Musa tidak mudah untuk mempercayai apa yang dikatakan Tuhan kepadanya pada saat itu. Meskipun sudah berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan pada saat itu, tidak mudah bagi dia untuk bisa pulih lagi dari keadaannya seperti semula. Kenapa ya? Karena dia sudah mengalami kepahitan sebelumnya. Dia sudah mengalami dan merasakan akibat jika bela bangsa Israel. Dan 3 hal yang dilakukan oleh Musa di dalam situasi yang dia alami pada saat itu. Dan mungkin ini juga bisa mewakili perasaan kita ketika kita juga berada di dalam situasi yang seperti api yang bisa menghanguskan kita sewaktu-waktu. Yang pertama adalah kita bisa mempertanyakan hasil dari apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Musa bertanya kepada Tuhan di dalam pasal 4 ayatnya yang pertama. Bagaimana jika bangsa Israel tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Bagaimana jika? Apakah engkau bertanggung jawab? Istilahnya begitu ya. Bagaimana jika nih? Jika hasil akhirnya tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana jika pada akhirnya tindakan yang sama dilakukan oleh bangsa Israel ini? Mereka menolak saya, bahkan mereka menentang saya. Tuhan, bagaimana jika ternyata saya sudah taat kepadamu, tetapi bagaimana jika hasilnya nihil? Hasilnya tetap sama seperti dulu. Kita kan sebagai manusia ya suka berandai-andai, suka berimajinasi dengan diri kita. Makanya ada lagu, kalau bulan bisa ngomong. Orang yang lagi, apa itu ya, yang nyanyi itu. Orang lagi jatuh cinta mungkin ya. Kalau bisa, bulan itu bisa ngomong untuk bisa menyampaikan perasaan hatinya kepada pasangannya mungkin gitu ya. Jadi manusia suka berandai-andai lah. Bagaimana jika saya mengambil yang A bukan yang B gitu. Bagaimana jika ternyata keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan harapan saya. Bagaimana? Apakah engkau bertanggung jawab Tuhan? Bagaimana jika hasilnya saya masih terus bertahan di dalam keadaan ini, saya masih tetap berintegritas di tempat pekerjaan, tetap berintegritas di tempat di pelayanan. Lalu bagaimana jika hasil akhirnya sama aja, karirnya nggak naik-naik? So apa yang harus saya lakukan? Bagaimana jika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan? Hasilnya tetap sama Tuhan. Dan mungkin lebih baik saya pilih pilihan yang lain daripada yang ini. Nah sebenarnya ini berpikir bagaimana jika ini ada hal-hal sisi positifnya gitu ya. Bisa menolong kita untuk mencari pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik. Tetapi ini juga bisa menjadi jebakan Batman bagi kita. Karena jika kita terus membiarkan pikiran-pikiran seperti ini, maka ya kita mulai cemas sendiri. Kita mulai ragu, kita mulai stres sendiri, dan kita mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kita bisa tidak lagi percaya akan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah tetapi yang menariknya Bapak Ibu adalah respon dari Tuhan nih. Jadi ketika Musa berkata, Tuhan bagaimana nih jika mereka tidak percaya nih. Jadi Musa sebenarnya gak mau pergi gitu. Tetapi Tuhan melakukan mujizat tuh. Jadi kalau misalnya nanti baca di pasal 4, Tuhan itu melakukan berbagai atraksi supaya Musa tuh bisa pergi ke Mesir. Jadi Musa disuruh Tuhan untuk lempar tongkatnya. Sebagai gembala dia punya tongkat, dilempar ke tanah, tongkat itu jadi ular. Kemudian diambil lagi, ular tadi kembali jadi tongkat. Nah Tuhan seolah-olah lihat ya, itu luar biasa tuh. Nah kemudian Tuhan suruh Musa lagi tuh, taruh tanganmu di dalam sakumu. Dan kemudian dia taruh tangannya di dalam sakunya, tarik keluar, tangannya putih, kena kusta. Dan kemudian Tuhan suruh lagi kembalikan ke dalam sakumu, tarik keluar lagi, dan kemudian tangannya kembali normal. Betapa kuasanya saya loh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah dengan mudahnya Musa percaya dan oke Tuhan utus saya pergi? Ternyata enggak Bapak Ibu.
Meskipun mujizat itu sudah dilihat, dia rasakan, ternyata dia juga tetap masih meragukan penyertaan Tuhan, panggilan Tuhan kepadanya. Yang kedua, justru dia mempertanyakan keseriusan Tuhan. Tuhan, are you seriously? Engkau mengutus saya pergi ke Mesir? Saya ini nggak pandai bicara loh. Di ayat yang ke-10. Tuhan, aku ini nggak pandai bicara. Dahulu pun tidak dan sekarang pun tidak. Saya itu berat mulut dan berat lidah. Jadi apakah engkau serius? Jadi dia seolah-olah dengan memberitahukan Tuhan kelemahannya, seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu tuh kelemahannya. Padahal Tuhan tahu banget tuh bagaimana Musa. Tetapi mungkin dia berpikir kalau saya mendeklarasikan kelemahan saya, nanti mungkin Tuhan akan sedikit lebih ngerti. Oh iya ya, Musa nih nggak bisa nih. Jadi dia bilang, Tuhan ini nih saya nih nggak bisa ngomong Tuhan. Ya mungkin kita juga kadang bisa seperti itu ya. Tuhan beneran nih, Tuhan memperlakukan saya nih seperti ini. Tuhan benar nih, Tuhan menginginkan saya melakukan ini. Tuhan benar engkau yang memilih dia untuk di posisi itu daripada saya yang lebih baik daripada dia. Nah jadi kita bisa mempertanyakan apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Musa. Dia ini terus menolak, dia terus denial dengan panggilan Tuhan. Dengan janji penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan katakan kepadanya. Bahkan dia sudah melihat bukti di depan matanya sendiri gitu. Tetapi ya dia terus berdebat dengan Tuhan. Tadi bagaimana jika Tuhan hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Lalu sekarang dia berdebat lagi dengan Tuhan. Lalu apakah engkau serius nih Tuhan? Ini saya nih begini loh. Jadi ya kita bisa berdebat lah dengan Tuhan ya seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Kenapa ya? Karena kita merasa kita tuh lebih tahu apa yang terbaik dalam buat diri kita dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan kayaknya ini lebih oke deh daripada yang ini. Kayaknya yang A lebih oke deh dari yang B gitu. Kadang-kadang kita bisa merasa kayaknya aku bisa ngatur Tuhan nih. Karena aku lebih tahu nih. Tuhan aku lebih tahu nih kalau yang saya butuhkan itu adalah ini saat ini Tuhan. Tapi inilah realita yang bisa terjadi. Ini adalah sikap yang bisa kita tunjukkan ya ketika kita berada di dalam situasi-situasi yang tidak mudah di dalam hidup ini. Dan tindakan respon yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ya kita speechless. Kita tidak tahu lagi mau ngomong apa. Dan ini yang dilakukan oleh Musa ketika dia sudah capek berdebat sama Tuhan karena setiap Musa debat Tuhan juga counter ya. Musa bilang Tuhan begini, Tuhan juga respon lagi. Musa bilang Tuhan gak bisa, saya gak pandai, saya gak bisa bicara. Tuhan counter lagi bahwa saya akan memberikan kemampuan kepadamu. Ya demikian seterusnya gitu. Sampai besok juga gak selesai gitu. Ya akhirnya Musa memilih kata-kata terakhirnya. Ya udahlah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ya mungkin penulis dari kitab ini tuh dengan kesal juga mungkin kali ya dia yang menulis sehingga ada kata-kata Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang mau kau utus. Padahal dari tadi kan Tuhan ngutus dia ya. Tapi ya itulah Musa yang memang sebenarnya tidak mau pergi ke sana gitu. Sehingga dia bilang ya udahlah capek nih berdebat, utus dah siapa yang mau engkau utus gitu. Dia sudah kehilangan kata-katanya, dia sudah tidak ngerti mau ngomong apa lagi karena Tuhan juga terus mengcounter perkataannya pada saat itu. Bapak Ibu dalam hidup ini juga banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan kata-kata. Kita speechless dengan apa yang terjadi dalam hidup ini dan apa yang kita lihat di depan mata kita. Apa yang kita baca di berita. Saya itu kemarin baca berita itu speechless ya, ternyata website judul-judul judi online itu dijaga tuh sama orang-orang di dalam kementerian. Ya speechless ya, itu aneh banget ya. Nah tapi ya itulah banyak hal yang bisa membuat kita bingung mau ngomong apa lagi di tengah situasi yang kita lihat atau yang kita rasakan di dalam hidup ini. Tetapi inilah 3 respon yang diberikan oleh Musa. Ketika dia sudah melihat Tuhan, dia sudah melihat dan mendengar janji penyertaan Tuhan. Tetapi dia memilih untuk tidak mau percaya.
Kenapa? Karena dia membiarkan ketakutannya, kemarahannya dengan bangsa Israel, tekanan yang dia alami lebih menguasai dirinya daripada kepercayaannya akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia lebih membiarkan tekanan, ketakutannya, api yang ia alami, dia lebih biarkan untuk menguasai dirinya daripada percaya akan penyertaan Tuhan. Musa tahu janji Tuhan, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, ternyata nggak jadi jaminan bagi Musa untuk mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan, ternyata nggak jadi jaminan kita juga dengan setia dan dengan rela hati mau melakukannya. Kita bisa ragu, kita bisa mempertanyakan apa yang Tuhan inginkan seperti yang Musa lakukan. Tetapi apa yang menariknya Bapak Ibu? Yang menariknya dari kisah ini adalah Tuhan. Yaitu respon Tuhan kepada Musa. Kita nih ya sebagai manusia, kalau ketemu orang seperti Musa, udah dikasih tahu masih ngeyel. Dijelasin masih ngeyel. Berulang-ulang dikasih bukti lagi, tapi masih tetap keras kepala batu. Apa yang kita lakukan? Kalau orang timur bilang kasih tinggal, gak usah diajak lagi, lo gak diajak gitu. Kenapa? Ya karena tadi udah diajak tapi berulang-ulang terus mengcounter, terus menolak. Ya mungkin kita adalah capek, masih banyak yang lain gitu. Tetapi respon Tuhan yang menarik Bapak Ibu. Tuhan dengan tetap setia melayani, meladeni keraguan dari Musa. Tuhan dengan sabar hati meladeni ketidakpercayaan dari Musa. Kenapa Tuhan tetap ngotot pilih Musa? Ini udah keras hati, keras kepala, gak mau dibilangin. Ngapain sih Tuhan, engkau tuh masih ngotot milih Musa. Masih ada yang lebih baik loh, kakaknya itu Harun lebih oke dari Musa sebenarnya. Tapi kenapa? Tuhan engkau masih tetap memilih manusia yang keras kepala ini. Lebih memilih ketakutannya daripada engkau. Ternyata Tuhan gak marah ke Musa. Walaupun nanti Tuhan akhirnya juga menyuruh Harun untuk menemani Musa. Tetapi Tuhan itu tetap memilih Musa dan menjanjikan penyertaannya. Tetapi kenapa? Karena ternyata Tuhan itu memperlakukan Musa sebagai seorang sahabat. Seorang sahabat ini yang benar-benar sahabat ya. Ia pasti akan rela melakukan apa saja untuk meyakinkan sahabatnya untuk bertindak dan untuk melakukan sesuatu. Dan dia berjanji, apapun yang terjadi maka saya akan selalu bersamamu di dalam situasi itu. Lakukan, pergilah dan I'm always be with you. Selalu bersama dengan engkau. Biasanya itu kan yang dikatakan oleh bestie kita. Dan Tuhan memperlakukan Musa sebagai seorang sahabat. Kita bisa melihat catatannya di dalam kisah selanjutnya di dalam Keluaran 3 ayat 11. Di sana dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang yang berbicara kepada temannya. Teman di sini ya bukan sekedar tahu nama, kemudian ketemu say hello aja, bukan. Tetapi kata teman di dalam bahasa Ibrani-nya itu bisa jadi teman seperti teman atau rekan kerja ataupun juga bisa sebagai sahabat karib. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan memperlakukan Musa sebagai seorang sahabat. Nah, keren ya Bapak Ibu jadi bestinya Tuhan. Jadi bestinya Pak Doni aja udah bangganya minta ampun ya. Apalagi jadi bestinya Tuhan. Masa kita gak bangga jadi sahabatnya Tuhan? Ya cuman kadang malah kita ya yang gak anggap Tuhan sahabat ya. Jadi Tuhan malah jadi ngenes gitu kan. Kan ada ya orang yang sudah kita peranggap sebagai sahabat tapi gak anggap kita sahabat ya. Sedih banget ya. Sedihnya tuh di sini gitu. Gak dianggap sebagai sahabat. Gitu. Tetapi Tuhan tetap melihat Musa dan memperlakukan Musa sebagai seorang sahabat.
Tuhan tidak mau Musa itu terus berada di dalam keraguan-keraguannya. Sebagai sahabat, Tuhan tidak mau Musa itu terus ada di dalam api itu. Kenapa? Karena jika dia terus berada di dalam api itu, maka ia akan hangus terbakar. Dan Tuhan mau menunjukkan kuasanya sebagai seorang sahabat bahwa apinya Tuhan lebih besar dari api yang dialami oleh Musa. Buktinya apinya Tuhan gak habis terbakar tuh yang di semak belukar itu. Menunjukkan bahwa api Tuhan lebih besar daripada apinya Musa yang dalam situasi yang dialami oleh Musa. Api yang dialami oleh Musa pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ia memperkatakan yang sama. Bahwa ia juga memperlakukan kita sebagai seorang sahabat. Kita baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya ayat ini. Yohanes 15 ayat 15, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia memperlakukan kita seperti apa? Seperti sahabat. Kita sekarang adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Dan Tuhan yang adalah sahabat ini juga sudah menunjukkan kesetiaannya Bapak Ibu. Dengan rela datang ke dunia ini dan berkorban mati di atas kayu salib. Dan hari ini juga nanti kita akan mengingat kembali pengorbanannya bagi kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus sebagai sahabat, ia tidak mau sahabat-sahabatnya itu binasa. Tetapi ia mau sahabat-sahabatnya itu memperoleh hidup yang kekal. Dan sehingga ia rela memberikan nyawanya, ia memberikan dirinya, tubuhnya disalibkan dan mati di atas kayu salib. Sekali lagi supaya kita yang adalah sahabat-sahabatnya ini memperoleh hidup yang kekal. Dan kepada sahabat-sahabatnya itu, kepada kita semua, Tuhan sebagai sahabat, ia menjanjikan 3 hal kepada kita. Bahwa ia akan terus bersama dengan kita sahabat-sahabatnya meskipun kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Tuhan di tengah situasi yang kita alami. Tetapi ingatlah bahwa anugerah penyertaan Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Dia akan selalu bersama dengan kita sekalipun kita tidak percaya kepadanya di tengah situasi yang kita alami pada saat ini. Dan dia berjanji bahwa anugerah penyertaannya tidak pernah beranjak dari kita. Dan dia akan selalu bersama-sama dengan kita sebagai sahabatnya. Meskipun kita sudah kehilangan kata-kata, kita tidak tahu mau ngomong apa lagi di tengah situasi yang kita alami saat ini. Ia berjanji bahwa anugerah penyertaannya tidak akan pernah sekalipun beranjak dari kita. Bapak Ibu, biarlah janji penyertaan Tuhan ini boleh memberikan rasa aman dan ketenangan di tengah api hidup yang saat ini kita alami dan mungkin kita akan alami ke depannya. Bahwa ternyata masih ada Tuhan yang bersama saya sekalipun saya meragukan dia, bahkan sekalipun saya sulit untuk percaya saat ini dengan apa yang Tuhan katakan. Dan minta kepertolongan kepadanya. Tuhan, tolonglah saya yang tidak percaya ini. Kepada sahabat kita bisa terbuka. Kepada sahabat-sahabat kita seharusnya tidak perlu ada kepura-puraan, bukan? Kepada sahabat kita di dunia ini kita bisa terbuka, menceritakan keluh kesah kita, bahkan membongkar aib kita sekalipun. Dan saya rasa kepada Tuhan yang adalah sahabat, tidak perlu ada kepura-puraan. Tidak perlu ada hal-hal yang ditutup-tutupi di hadapannya. Tetapi mari kita membuka diri kepadanya. Ajak dia terlibat, ajak dia untuk bisa membantu kita menyelesaikan apa yang sedang terjadi pada saat ini.
Karena dia adalah sahabat yang tidak akan menertawakan diri kita. Tetapi dia adalah sahabat yang akan selalu bersama dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan saya undang petugas untuk maju ke depan. Dan kita menaikkan pujian ini bahwa Yesus adalah setia. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap percaya. Dari awal dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mari bersyukur, kita katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jemaat sekalian mengatakan, Berkali-kali Kau menolong. benar Tuhan, bahwa berkali-kali Tuhan menolong kami, berkali-kali Engkau menguatkan kami Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Angkat syukurmu kepada Tuhan. Katakan berkali-kali Tuhan Engkau menolong kami. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tetap setia menyertai kami dan menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang adalah sahabat yang selalu ada di samping kami. Dan inilah permohonan kami kepadamu kali ini Tuhan. Meskipun kami nantinya tidak dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup ini, tetapi tolong Tuhan, beritahu kami, tolong ingatkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu bahwa ada Engkau yang selalu menyertai kami, bahwa ada Engkau yang selalu bersama dengan kami. Ingatkan kami Tuhan, dan beritahukanlah kami akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak percaya ini, yang terkadang mengalami keraguan di dalam hidup ini. Terima kasih juga Tuhan, jika pada hari ini kami kembali mengingat akan kasih kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kami. Dan biarlah melalui roti dan anggur perjamuan yang akan kami nikmati bersama-sama nantinya, biarlah boleh terus menjadi berkat dan terus menolong kami mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu Tuhan yang akan juga memampukan kami untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Layakan kami Tuhan untuk semeja dengan Engkau pada hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyambut roti dan anggur perjamuan ini. Amin. Saudara, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, sebab setiap kali kita memakan roti dan meminum cawan ini, kita mengingat akan kematian Tuhan dan kita akan memberitakannya sampai ia datang kembali kedua kalinya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anggur dan roti yang telah kami makan dan minum. Dan biarlah itu yang terus menolong kami, mengingat dan memampukan kami menjalani hidup ini. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami rindu membawa sukacita, kami rindu membawa berkat yang asalnya dari Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, mari buka tanganmu dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai engkau sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Kristus datang kembali kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Ya'aro Harifa untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua semakin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Yosi dan TCL Band serta volunteer TCL Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program TCL Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan persepuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Generasi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.